Jumpa lagi di channel ini. Nah, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan sehingga Anda dapat beraktivitas seperti sedia kala. Nah, teman-teman semuanya, saya berada di salah satu objek wisata alam yang ada di Kabupaten Bandung Barat, di kaki Gunung Tangkuban Perahu. Tentunya kamu tahu Gunung Tangkuban Perahu ini berada di mana? Ya, berada di Jawa Barat. Tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang. Nah, saya nggak membahas itu, tapi saya di sini bukan juga membahas mengenai wisatanya bagaimana, kemudian vlognya saya bagaimana, bukan. Tapi saya memvideo pada kesempatan ini untuk memberitahukan kepada rekan-rekan mengenai kenapa sih ada air panas alami. Nah, kita sering merebus ini ya, merebus air ya, merebus air sampai sampai matang ya istilahnya ya. Kita sering kali merebus air sampai matang, merebus air yang tadinya dalam keadaan dingin menjadi air yang sudah dalam keadaan panas, yang siap dijadikan atau diseduhkan dengan kopi atau teh. Tapi saya bukan bahas itu, saya bukan bahas tentang teh, kopi, enggak. Di sini saya ingin, tadi sudah disinggung ya, saya di sini ingin membahas mengenai kenapa di bumi ini ada air panas alami ya. Saya bukan air panas buatan. Singkat dan penjelasan intinya ya, tapi nanti saya akan paparkan sedikit lah. Nah, kenapa mesti ada sumber air panas alami? Gini, kita tahu bahwasannya Indonesia berada di istilahnya ring of energy, atau kalau orang awam disebut ring of fire. Tapi saya dan teman-teman, beberapa teman geologi lain menyebutkan ring of energy. Kenapa? Kalau ring of fire itu seolah-olah bahwa tempat yang disinggahi atau tempat yang terdapat ring of fire itu adalah tempat yang benar-benar berbahaya. Enggak seperti itu. Makanya saya ubah menjadi ring of energy. Jadi sebuah cincin energi, di dalamnya banyak sekali energi geologi. Saya nggak bahas itu terlalu dalam. Tentunya rekan-rekan dari geolog itu lebih ahli daripada saya. Tapi saya karena dari basicnya geografi, maka saya nggak mendalami itu. Saya hanya menjelaskan intinya saja gini. Intinya gini. Ibaratkan ya, kalau kita merebus air di kompor. Nah, merebus air di sumbu api. Itu kan di kompor atau di sumbu-sumbu api lainnya. Tapi kalau di alami, sumber air panas alami itu pemantik utama atau pemanas air yang kita nikmati ini adalah dari magma atau dari dalam bumi. Tentunya ini tidak tiba-tiba
memanaskan, tidak, tapi ada proses-prosesnya di dalam bumi sana. Kurang lebih di lapisan astenosfer. Nah, ingat-ingat nih, ada lapisan litosfer paling atas, astenosfer itu di bawahnya, di tengah-tengah, dan barisfer itu adalah bagian inti bumi. Nah, di bagian astenosfer atau bagian bumi yang panas, itu batuan itu dia ya bersifat rigid, atau rigid itu apa ya? Elastis lah, kayak karet kalau kita panaskan gimana? Rigid kan, jadi kayak meleleh-meleleh gitu. Nah, itu tadi batuan itu memanaskan air yang ada di dalam bumi. Lah, ada yang tanya nih, emang di dalam bumi ada air? Baik, gini. Iya, benar. Di dalam bumi ada air. Air hujan itu jatuh, kemudian masuk ke sela-sela batuan di sana, sehingga masuk jauh ke dalam permukaan bumi, sehingga di dalam kedalaman kurang lebih ya, kurang lebih 1 kilo sampai enggak 1 kilo. Kalau 1 kilo masih ini ya, kurang lebih, mohon maaf kalau salah ya, bisa di komen kalau salah. Kurang lebih ya, sekitar 10 sampai 100 km di bawah bumi ini, itu batuan itu bersifat panas. Nah, akibat batuan itu panas, kenapa kok bisa panas? Ya karena ada magma di dalam buminya. Nah, magma itu memanaskan batuan sehingga batuannya itu tersentuh dengan air. Air dari mana tadi? Air tanah dalam. Air tanah dalam yang berasal dari air hujan di hulu. Kemudian karena ada resapan, nah, pertemuan ini antara air dengan pemantik magma itu, pemantik yang berupa magma itu mengakibatkan air yang tadinya bersifat dingin dari permukaan bumi berubah suhu atau meningkatkan suhu air. Magma itu bersifat meningkatkan suhu air yang tadinya dingin menjadi panas. Nah, itulah akibat sentuhan atau akibat pertemuan itu menyebabkan air itu terpanaskan oleh magma itu. Nah, karena terpanaskan, maka yang tadinya airnya itu dingin menjadi panas. Ya seperti ini, seperti air panas yang saya kunjungi atau Anda juga pernah kunjungi. Nah, kemudian ada yang tanya lagi, loh, kok airnya bisa naik lagi? Kok bisa ke permukaan lagi setelah udah di bawah? Bisa, karena bumi ini ada sebuah patahan batuan itu, ada yang patah, ada yang rekah, atau ada yang istilahnya celah lah, ada celah di mana air yang tadinya dipanaskan di dalam bumi bisa keluar ke permukaan sehingga air itu yang tadinya panas ya menjadi lebih hangat, atau temperaturnya berkurang lagi, yang tadinya tinggi ya menjadi tidak setinggi yang ada di dalam. Bayangkan aja kalau air masih di dalam bumi tiba-tiba keluar, kira-kira itu bisa merebus telur atau merebus kita. Nah, itu kan seperti itu. Jadi karena tadi sudah mengalami proses pendinginan dari permukaan, maka air yang kita jumpa di sumber air panas itu tidak terlalu hangat seperti yang ada di dalam bumi. Ya, gitu. Tuh ya.
Jadi gitu ya. Bisalah kamu atau bisalah Anda rekan-rekan menerka-nerka ketika kamu berwisata, Anda berwisata di sumber air panas kok bisa terjadi? Ya bisa, karena pemanasan batuan sehingga air itu terpanaskan dan hasil pemanasan itu bisa memanaskan air. Hasil pemanasan magma atau hasil magma yang bersentuhan atau bersinggungan bertemu dengan air, maka air itu bisa berubah suhu menjadi lebih panas. Seperti itu ya. Itu penjelasan singkat, mungkin hanya 10 menit saja. Sebenarnya banyak teori tentang ini, tapi ini yang saya ketahui. Silahkan kalau ada yang lebih tahu daripada saya, komen di bawah. Nanti kita sharing-sharing. Nanti kita berusaha belajar bareng ya tentang geologi. Nah, bidang saya geografi. Ya, saya belajar sedikit tentang hal ini, tentang kenapa air itu panas, kenapa sumber air panas bisa tercipta. Itu saya hanya sedikit belajar itu. Nah, saya akan kaitkan dengan ilmu saya, ilmu geografi. Apa sih kaitannya? Baik, ketika ada sumber air panas, maka akan apa ya istilahnya, gini aja lah. Ketika ada sumber air panas, maka orang-orang itu pasti ngumpul, pasti ingin berwisata. Nah, ini menjadi potensi, salah satu potensi dari adanya sumber air panas alami ya. Yang pertama tadi wisata. Tentunya wisata alam yang berupa sumber air panas alami ini menarik wisatawan. Karena tidak semua negara di dunia ini punya air panas alami atau punya sumber air panas alami. Hanya negara-negara tertentu yang memang memiliki atau ya memiliki gunung api ya atau vulkano gitu. Jadi ya ini menjadi potensi besar untuk dikembangkan sebenarnya. Itu yang salah satu potensinya adalah wisata. Kemudian potensi lainnya itu adalah selain daripada itu ya, sumber air panas alami ini, karena sumber air panasnya itu biasanya terdapat belerang atau ya terdapat sulfur, maka sulfur ini bisa dijadikan kesehatan, bisa dijadikan obat jerawat atau jadikan apa sajalah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang kedua ya. Mengolahnya atau dapat memberikan pengolahan yang baik terhadap alam dan tidak merusak alam gitu. Dan ini juga menandakan bahwasannya manusia ini bisa memanfaatkan alam. Bisa bukan istilahnya bukan mengeksploitasi, tapi memanfaatkan yang ada. Seperti sumber air panas ini tadi buat wisata. Kemudian sulfur. Nah, sulfur ini bisa dimanfaatkan nih. Bisa dimanfaatkan untuk obat atau untuk obat-obatan. Terutama yang mukanya seperti saya. Itu.